Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Aryadi Wiratama. Sini saya akan memperkenalkan benih padi unggul berkualitas IF16 dari Bank Benih atau Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia yang beralamat di Bogor. Dan di sini juga saya akan memperkenalkan benih padi Supadi 56 yang kayak gini kawan-kawan. Nah, ini benih hibrida yang diproduksi oleh PT Agroseed. Nah, ini ada dua benih. Yang pertama IF16 itu untuk dari Bank Benih AB2TI, dan yang satu Supadi 56 dari Agroseed. Nah, untuk kawan-kawan petani Indonesia yang belum subscribe dan segera klik tombol subscribe-nya untuk mengikuti update terbaru dari video saya di channel Aryadi Wiratama, dan bunyikan loncengnya pada notifikasinya. Nah, di sini saya akan membahas benih tersebut ya kawan-kawan petani Indonesia. Untuk benih Supadi kawan-kawan, nah di sini beredar rumor kalau Supadi ini benihnya mudah dipalsu kawan-kawan ya. Nah, pertama saya akan spesifikasi tentang benih Supadi 56 ini untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu ya kawan-kawan. Nah, yang pertama, kalau Supadi 56 ini benih yang asli itu bisa dilihat kawan-kawan, ini kemasannya sangatlah mengkilap untuk benih Supadi 56. Nah, Supadi 56 ini kawan-kawan, ini cocok ditanam di dataran rawa dan irigasi. Nah, untuk karakteristik dari Supadi 56 ini yaitu produksi tinggi, potensi hasil 8,4 ton sampai 9,3 ton GKG per hektar. Untuk jumlah bulirnya Supadi sendiri, jumlah bulir yang bernas yaitu 193 bulir itu per malai, dengan berat 1000 bulir kurang lebih 26,9 gram. Untuk jumlah anakan di sini yang produktif yaitu 22 anakan. Untuk tinggi tanaman yaitu 109 cm, tanaman kokoh dan tahan rebah. Umur panen antara kurang lebih 113 hari setelah semai. Warna batang hijau, daun bendera tegak dan tahan rebah. Bentuk gabahnya panjang kawan-kawan ya. Rendemennya sangatlah bagus yaitu 60%, beras kualitas super. Terus rasa nasi enak, pulen dan amolisi kurang lebih 20%. Terus nasi tidak gampang basi dan mengeluarkan keringat. Adaptasi luas 10 meter sampai 800 dpl di permukaan laut. Nah, itu untuk karakteristik jenis Supadi 56. Nah, di sini juga Supadi 56 ini sangatlah cocok ditanam di rawa, yang kemarin udah membuktikan yaitu di Mesuji juga. Terus di sini di Bidada sini kawan-kawan, di Bidada yaitu di Rawa Jitu Selatan, kemarin hasilnya sangatlah bagus yaitu 130 kandi polos kayak gini ya kawan-kawan. Nah, itu 130 per 3/4. Nah, sedangkan varietas lain yaitu varietas lokal itu hanya mencapai 70 sampai 80 karung kayak gini. Itu perbedaannya sangat jauh. Dengan analisis usaha tani itu berbeda sangatlah jauh ya kawan-kawan. Nah, itu antara 50 kandi kalau kita kalkulasikan ke tonase yaitu 50, seumpamanya beratnya 50 juga,
kita kalkulasi 2,5 ton dengan harga itu kita ambil terendahnya saja yaitu 3.000, itu kita kehilangan udah 7 juta ya kawan-kawan. Nah itu dengan hasil yang seperti itu, hasilnya beda seperti itu. Terus apabila hasilnya sama kawan-kawan untuk supadi dengan lokalan biasa, seumpamanya supadi kayak yang petani di Rawap itu SP7 itu, kalau lokalan itu hasilnya seumpamanya 100, supadi juga 100. Nah, kalkulasinya gini kawan-kawan, untuk kita harus berani mencoba bibit hibrida, karena bibit hibrida ini akan meningkatkan produktivitas atau tonase atau pendapatan bapak-bapak petani sekalian. Nah di sini kalau kayak di Rawap itu, yaitu apabila dia menanam 1 hektar yang lokal dengan 1 hektar supadi dengan hasil pun yang sama yaitu 5 ton dalam per hektar, tapi kita kemenangannya di harga ya kawan-kawan. Nah kalau supadi waktu pengalaman kemarin yaitu di Rawap itu, yaitu waktu panen gaduh, lokalan itu diterima hanya 46, kalau supadi ini udah mencapai angka 55 sampai 57 kawan-kawan. Itu selisihnya udah 1000. Selisih 1000 kalau kita kalkulasikan dikali 5 ton itu udah 5 juta. Nah 5 juta itu seumpamanya kita beli bibitnya 2 juta, terus sisanya 3 juta itu udah bisa buat beli obat. Sedangkan padi lokal itu hasilnya 4 dikali 5 ton hanya berapa itu kawan-kawan? Itu selisihnya itu itu masih dipotong, seumpamanya sama-sama dipotong 5 juta. Berarti yang hasil lokalan itu masih dipotong 5 juta, tapi hasil supadi ini udah bersih hasil dari lokalan. Nah itu bedanya kawan-kawan ya. Jadi kita kalau nanam padi hibrida itu sebenarnya tidak rugi, walaupun benihnya mahal tetapi tonasenya juga pasti akan berbeda dengan benih-benih lokal. Nah maka dari itu saya rekomendasikan untuk berani mencoba supadi 56, karena kalau kita tidak mau mencoba dan tidak mau membandingkan, mencoba jangan semua kawan ya, kawan bapak-bapak petani. Mencoba itu seumpamanya sampan punya areal 2 hektar. Nah, yang 1 hektar sampan tanam supadi, yang 1 hektar tanam lokalan. Nah, itu kita hitung analisis usaha taninya bapak-bapak sekalian. Kalau analisis usaha taninya itu bisa kita hitung, nah selisihnya berapa bapak-bapak sekalian. Nah itulah menjadi pedoman kita. Jangan sampai kita nggak berani menanam bibit padi hibrida. Ini jenis padi, benih padi yang akan kita tanam di musim gaduh ini ya kawan-kawan. Itu IF16 dan IF dan supadi 56. Nah, terus untuk ini kawan, untuk IF16 ya kawan-kawan, seperti ini hanya, kalau yang asli itu dari Bank Benih, jadi nggak ada pembedanya. Kalau untuk IF16 ini, kalau untuk pembelian IF16 usahakan ke cabang ya bapak-bapak sekalian, ke cabang AB2TI. Kenapa saya menyarankan ke cabang? Karena kalau ke cabang, karena tiap daerah itu udah mulai terbentuk cabang Bank Benih. Karena kalau ke cabang itu udah jalurnya udah bener. Jadi kalau selain cabang, saya bukan mengatakan tidak benar, tetapi yang lebih aman sebaiknya bapak-bapak menghubungi cabang AB2TI. Nah, untuk cabang AB2TI untuk wilayah Tulang Bawang, yaitu saya sendiri,
ini lagi pembentukan. Insya Allah untuk cabang AB2TI Tulang Bawang akan terbentuk untuk menangani IF16 dan IF8. Nah, untuk IF untuk pembelian sebaiknya hubungin saja ke nomor saya, yaitu 08 12 78 71 79 72. Nah, kalau ada yang jual selain dari saya, Bapak-bapak sekalian tanyakan kartu anggotanya. Apakah dia mempunyai kartu anggota? Kalau dia tidak menunjukkan kartu anggota, berarti dia bukan jaringan Bank Benih. Nah, besok kartu anggota akan saya share untuk kewaspadaan Bapak-bapak sekalian dalam pembelian IF16 ini, karena banyak sekali di Facebook dan laporan-laporan dari Bank Benih Pusat itu banyak sekali yang produksi benih IF16 terus dikirim ke petani seluruh Indonesia. Ada yang ngomong beda dengan bentuk karakteristik IF16. Nah, untuk IF16 di sini yaitu umurnya kurang lebih 105 sampai 110 ya. Terus untuk bentuk bulirnya kawan-kawan, untuk IF16 itu kayak gini ya. Untuk bulirnya itu panjang kayak gini. Terus sudung juga, anakannya yang produktif yaitu 30 sampai 50 per rumpun. Terus untuk bulir permalai yaitu antara 300 sampai 350 untuk bulir permalainya. Ini saya rekomendasikan untuk musim ini. Semoga nanti untuk pembanding dengan bibit lokal, bagaimana sih hasil untuk IF16 di sini, nanti akan saya share lagi untuk videonya pembanding IF16 dengan bibit-bibit lokal atau bibit-bibit hibrida. Saya akan share. Semoga bibit IF16 ini cocok ditanam di rawat jitu. Itu saja dulu teman-teman bapak petani seluruh Indonesia yang sudah nonton video ini. Saya doakan semoga rezekinya bertambah, terus semoga channel ini juga bermanfaat yang saya jelaskan tadi untuk IF16 dari AB2TI atau Bank Benih. Terus juga semoga petani-petani di seluruh Indonesia bisa mencoba produk dari Bank Benih ini, dan semoga hasilnya melimpah serta kesejahteraan petani seluruh Indonesia akan semakin meningkat. Sekian dari saya, itu saja yang saya bisa bagikan untuk sementara ini. Untuk update video selanjutnya, mohon untuk yang belum subscribe segera subscribe untuk mengetahui update-update selanjutnya untuk benih IF16 dari penanaman, terus dari pembibitan, penanaman, terus perawatan sampai panen. Nanti akan saya share di channel saya, yaitu channel Arya Diwiratama. Itu semoga channel ini juga bermanfaat untuk belajar kita bersama. Amin. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.